Halo seluruh, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan membahas tentang anime Kiss Exist. Anime ini menceritakan seorang laki-laki yang bernama Keita Suminoe, yang merupakan siswa kelas 3 sekolah menengah yang tinggal bersama orang tuanya dan kakak perempuan angkat bernama Ako dan Riko. Sejak ayah dan ibunya menikah, kakak dan beradik ini terlihat sangat dekat dan saling membantu satu sama lain. Ako dan Riko kadang-kadang menggoda Keita. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yo, langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Riko sedang mencari Keita. Riko pun mencari Keita dimanapun, sampai mencari di serabi lempit Ako. Seketika Ako memberitahukan jika Keita berada di perpustakaan. Terlihat Keita sangat bersemangat agar bisa lulus dan bisa masuk di SMA Tamahide. Di sisi lain terlihat Ako dan Riko sedang menunggu Keita, sehingga membuat mereka mengingat kejadian yang tak ingin diulanginya lagi, sampai mereka mengingat masa lalunya. Ketika Ako dan Riko sudah masuk di SMP, membuat mereka dan Keita tidak satu sekolahan lagi. Terlihat Ako dan Riko sedang mencoba seragam SMP-nya. Seketika ayah mereka pun meminta pendapat Keita tentang kakaknya yang memakai seragam. Bukannya terpesona, tetapi Keita memberikan komentar yang sangat pedih, sehingga membuat Ako dan Riko patah hati. Terlihat Ako dan Riko sedang berangkat sekolah, tetapi mereka merasakan bosan karena sering dicueki oleh Keita. Sehingga mereka ingin kembali di masa kecil mereka yang sering bermain dengan Keita di tepi sungai. Seketika Riko memberitahukan jika Keita cepat atau lambat harus bisa mandiri. Ketika di kelas terlihat Ako menceritakan jika dirinya menyayangi Keita. Bu Guru Zuki yang mendengarnya pun terlihat berpikiran negatif dan membuatnya bertraveling. Sehingga membuat Bu Zuki berpikir, sebagai guru dirinya menyadari harus memastikan agar dirinya memberitahukan jika yang dilakukan Ako adalah hal yang menyimpang. Langkah kaki Bu Zuki pun berhenti ketika mendengar cerita Riko dengan teman-temannya. Lagi dan lagi pikiran Bu Zuki bertraveling kembali. Terlihat Ako dan Riko diberikan saran teman-temannya agar berkencan dengan laki-laki lain. Seketika mereka mengingat di mana mereka mendapatkan surat di lokernya. Dan akhirnya mereka berdua sepakat untuk mencoba berkencan. Karena mereka berdua tidak bisa dengan Keita, serta mereka sering dicueki oleh Keita. Ako dan Riko pun mulai berkencan dengan beberapa cowok, tetapi mereka tidak menemukan yang cocok, sehingga membuat mereka berdua ingin menemui Keita. Mereka pun langsung membayangkan ketika masih SMP, Ako dan Riko melihat Keita dari luar lapangan. Terlihat Keita yang sedang lomba lari, dirinya terjatuh. Sampai akhirnya Keita yang tidak menyerah pun bisa memenangkan pertandingan. Sehingga membuat Ako dan Riko melihatnya pun terpesona. Serta muka mereka berdua memerah. Dan menganggap Keita lah lelaki sejati yang mereka cari. Ako dan Riko yang melihat Keita berusaha keras, akhirnya mereka memutuskan untuk menahan agar tidak mengganggunya. Scan berganti. Terlihat Keita sedang bermimpi buruk, di mana dirinya dikejar kedua kakaknya, sehingga membuat Keita berteriak saat di perpustakaan. Dan akhirnya Keita memutuskan untuk pulang lebih awal.
Ketika Kaita hendak pulang, seketika Mikazuki menghadang Kaita dan menyuruh Kaita agar belajar lagi, serta memaksa Kaita agar lebih giat lagi belajarnya. Mikazuki pun menarik Kaita, sehingga membuat mereka berdua terjatuh dengan posisi yang aduhai. Mikuni yang melihatnya pun terlihat salah paham dan langsung berlari meninggalkan Kaita. Terlihat Kaita yang pulang pun melihat kuil. Seketika dirinya memutuskan untuk pergi ke kuil. Di sisi lain terlihat Ako dan Riko sedang berdoa di kuil. Mereka pun berdoa agar bisa satu sekolah dengan Kaita dan menginginkan bertemu dengan Kaita. Tak berselang lama pun Kaita menyapa Ako dan Riko, sehingga membuat mereka berdua berpikiran jika doanya terkabulkan. Ternyata Ako dan Riko sering pergi ke kuil untuk mendoakan Kaita. Sejak Kaita sibuk belajar untuk ujian, Kaita yang mendengarnya pun terlihat sangat bangga dengan kakaknya. Terlihat Riko pun sangat cepu dan memberitahukan kepada Kaita jika Ako berdoa agar Kaita gagal dari sekolah yang direkomendasikan, sehingga membuat Kaita bisa satu sekolah dengan mereka berdua. Seketika Ako meminta maaf dan menyuruh Kaita untuk berdoa. Ako dan Riko pun mempermasalahkan cara berdoa Kaita, serta mengingatkan kembali saat masa kecil yang berdoa agar bisa menikahi kedua kakaknya. Wah, ternyata Kaita juga adil sekali dalam memilih pilihannya. Terlihat Kaita sangat malu saat mengetahui masa kecilnya. Seketika Riko memberikan ide untuk menulis jimat keberuntungan. Akhirnya mereka pergi ke tempat di mana semua harapan ditulis. Ternyata kebanyakan harapan seseorang agar bisa bersama Ako dan Riko. Kaita yang ikut melihatnya pun seketika dirinya mengingat masa lalunya, yang dimana Kaita pernah menuliskan sebuah permohonan, tetapi dihancurkan oleh dirinya. Kaita kecil pun menangis karena di Jepang tidak boleh menikah bertiga. Hal inilah yang membuat Kaita menjauhi kakaknya agar tidak sakit hati dan bisa membuatnya menjadi lebih dewasa. Terlihat Kaita menanyakan bagaimana jika dirinya gagal lulus. Seketika Ako menjawab jika dirinya akan direbut dan mungkin akan berpacaran. Jawaban Ako pun membuat Kaita kaget. Ternyata di dalam lubuk hati Kaita terlihat jika dirinya tidak rela kalau kakaknya bersama orang lain, sehingga membuat Kaita pergi untuk berdoa dan memohon agar kakaknya tidak pergi meninggalkannya. Kaita pun juga mengatakan jika dirinya akan masuk di SMA Tamahide. Ako dan Riko yang mendengarnya pun terlihat kaget serta merasa senang, dan membuat film pun bersambung. Kisah Kaita dan kakaknya pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.